Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang energi kamu ya, yang perlu kau waspadai di 6 bulan sisa tahun 2024 ini. Kalau ingin personal reading, silahkan kontak saya. Nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan bagian atas layar video ini maupun di bagian bawah. Tanya dulu tentang harganya. Kalau sudah siap baru kita lakukan personal reading. Oke, itu ada degrading of, blessing from, good fortune. Wow, ada keberuntungan ya. Kita cari dulu dari kartu tarot pertama. Juli, Agustus, wow, September, wow, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wish, keren habis, keren guys. Kartunya keren semua ya. Kita minta dari kartu tarot kedua. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bottom of the deck ada 9 of Cups dan 9 of Wish. Keren habis Taurus. 9 of Pentacles guys. Kita minta dari Romance Angels, Attraction, Codependency, Within, Love Yourself First, Stay Optimistic About Your Love Life, Children. Bottom of the deck ada Passion. Wih, keren habis. Kita minta pesan semesta untuk kalian di per bulannya. Satu, dua, tiga, empat, oke. Kita ambil bulan Juli dulu ya. Di bulan Juli, pertama di sini ada degrading of, blessing from, terus get fortune ya, hujan, rezeki nomplok, menara, auramu memikat. Wish. Bulan Juli saya lihat ada harapan-harapan kamu yang akan terwujud ya. Kamu akan bisa mengambil keputusan atau berkolaborasi ya, atau merealisasikan apa yang menjadi rencana kamu. Dan di sini kamu akan menikmati ya, menikmati hidup, menikmati hasil ya, menikmati cinta ya, ngalir aja gitu ya, lebih fleksibel. Oke, kita bongkar mulai kesehatan dulu ya. Kesehatan, saya lihat kamu di sini sehat banget karena kamu sudah mulai self love ya, ada tanda-tanda self love, kayak optimis banget, percaya diri gitu ya, dan ngalir aja. Jadi kamu sehat walafiat insya Allah. Kali yang ada sakit akan disembuhkan, akan sembuh karena kamu mau merawat diri kamu, karena kamu mau berupaya pulih. Kalau dalam hal karir dan keuangan ya, kalau saya lihat sini kamu bisa apa ya, karir kamu ini akan melaju ya, pesat, lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih dikenal lagi, lebih meluas. Ini saya lihat seperti itu ya. Apapun yang menjadi rencana kamu akan terrealisasi. Mungkin kamu punya planning ya, atau kamu punya strategi baru, akan terrealisasi dan akan berhasil ini. Seperti itu ya. Ada beberapa dari kalian, salah satu dari rencana kalian tuh pasti ada yang berhasil di bulan Juli ini ya.
Kalau dalam hal hubungan kemitraan, hubungan kerja kalian tuh lebih luas lagi, hubungan bisnis itu lebih luas lagi ya. Kalau hubungan sosial lebih meluas lagi itu, tapi kalian sudah bisa memilah dan memilih mana yang bermanfaat. Hubungan sosial itu ada yang bermanfaat untuk memperluas jejaring bisnis kamu, ataukah nggak terlalu bermanfaat, ya kamu sudah bisa mengatur, mengelola itu gitu. Jadi aman deh ya dalam hubungan kerja sama gitu ya, hubungan kerja ya, hubungan komunikasi juga lancar ya sama seseorang dan orang-orang penting bagimu ya. Kalau dalam hubungan ya cinta, saya lihat beberapa dari kalian ini yang mencari cinta, kalian akan bertemu dengan seseorang jodoh kalian ya, atau pasangan baru ketika kalian sedang traveling, sedang jalan-jalan, atau sedang healing ya, refreshing gitu. Pokoknya lagi di luar rumah lah, lagi jalan-jalan gimana gitu, santuy-santuy di cafe kayak gimana gitu ya. Dan ini membuat kamu tuh bisa move on dari masa lalu ya. Kamu di sini lebih menikmati hidup baru kamu dengan pasangan baru ya. Beberapa dari kalian sudah bertemu, beberapa dari kalian masih akan bertemu nanti, mungkin di pertengahan Juli atau di akhir Juli. Tapi beberapa dari kalian sudah bertemu ya, jadi kalian sudah mulai beranjak move on nih dari masa lalu. Tetapi orang masa lalu masih nggak tega lepasin kamu, masih merasa rugi ya, karena energi kamu sudah positif di sini, sudah netral, jadi dia yang ketarik ke kamu gitu. Kalau kamu yang sudah berpacaran lama, saya lihat ada harapan kalian untuk bersatu. Mau nggak mau dia akhirnya melepaskan keraguan untuk memilih kamu akhirnya. Di sini kamu lebih apa ya, karena kamu energinya sudah nggak memaksakan, kamu udah nggak memaksa kehendak gitu, nggak ngotot lagi, kamu sudah ngalir aja, pasrah aja, dan kamu lebih menikmati hidup, menikmati karir, menikmati hasil kerja kamu, memanjakan diri gitu ya, memfasilitasikan diri, memuaskan diri dengan hasil kerja keras kamu. Pokoknya kamu menikmati hidup. Energi positif kamu ini menarik hal-hal baik terjadi di kamu ya. Untuk hubungan cinta kamu ini, saya rasa pasangan kamu akan memilih segera mengambil keputusan untuk berkomitmen menseriusi hubungan kalian. Dan beberapa dari kalian untuk yang sudah menikah, saya lihat hubungan kalian ini makin ada harapan untuk bersatu. Dia akhirnya, kalau ada cinta segitiga, dia akan melepaskan cinta segitiganya demi melanjutkan hubungan kalian, karena dia rasa dengan kamu dia lebih nyaman, lebih bahagia, lebih terawat gitu ya, lebih termanjakan, lebih dipedulikan gitu ya. Kalau dalam hal keuangan, saya di sini ada aja yang masuk, ada aja yang kayak tiba-tiba surprise gitu ya. Ada aja rezeki yang masuk, dan itu tuh apa ya, dari dua arah, dan yang satunya lebih besar. Dan ini tuh kamu merasa syukur banget dengan keuangan yang kamu dapatin ini ya, seperti itu. Itu di bulan Juli. Pokoknya di tangan kamu selalu ada cuan ini ya, ada good fortune ya, dan ini ada rezeki nomplok, ini ada hujan ya, ada hujan, ada relax. Nah cocok nih, attraction ya, fortune, good fortune, dan hujan ya, berkelimpahan, rezeki nomplok, menara auramu memikat. Nah aura kamu berpengaruh kepada rezeki kamu ya, cuan kamu berlimpah dengan rezeki nomplok gitu. Ada hujan kan, ini pesan semesta yang mungkin berhubungan dengan apa yang kau alami di bulan Juli ini. Puncak dari kemewahan sejati adalah menikmati hidup dalam kesederhanaan dengan penuh sukacita. Nah cocok ya, jadi kamu nih sepertinya sudah mencapai puncak kebahagiaan ya, atau standar kebahagiaan itu sudah mulai connect di kamu ya. Jadi kamu sudah ngerasa apapun yang kamu capai saat ini sudah cukup untuk kamu syukuri. Bukan berarti kamu nggak mau naik level lagi, tetap mau naik, cuman yang saat ini saja kamu sudah ngerasa bahagia, apalagi yang ada nanti gitu ya.
dalam kesederhanaan ya. Ya kamu walaupun lagi nomplok ya, kamu berusaha menyederhanakan pola hidup, cara hidup ya. Kamu lebih menyederhanakan cara pengaturan keuangan kamu, pemakaiannya ya. Jadi ya kamu berusaha untuk lebih sederhana ya, tidak boros-borosan, tidak mewah-mewahan. Walaupun yang kau dapat ini pantas untuk kamu bermewah-mewahan sih, tapi kamu lebih menerapkan hidup yang sederhana, karena kamu tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya ya, puncak dari segalanya. Masih ada lagi yang harus kau gapai di depan. Jadi kalau kamu harus punya persiapan, menyiapkan bekal dari sekarang, karena masih ada rencana baru yang akan kamu realisasikan, seperti itu ya. Jadi dipesankan kepada kamu, puncak dari kemewahan sejati adalah menikmati hidup dalam kesederhanaan. Jadi tetaplah sederhana ya, jangan terlalu boros-borosan, mewah-mewahan, berlebihan ya, dengan sukacita ya. Karena kalau kamu terus bersukacita dalam keadaan apapun, energi kamu akan semakin memikat rezeki atau hal-hal baik datang kepada kamu ya. Tetaplah optimis, positive thinking. Bulan Agustus. Di bulan Agustus saya lihat di sini kesehatan, sehat ya, sehat jiwa, lahir dan batin. Makin sehat aja nih pikiran kamu, makin sehat aja fisik kamu, makin sehat juga spiritualitasmu. Kamu lebih positif di sini, kamu semakin beriman di sini, membenahi keimanan ya, meningkatkan iman dan takwamu, membenahi adab kamu gitu ya. Dan kamu sehat walafiat. Kalaupun kamu sakit, akan disembuhkan oleh doa-doa kamu sendiri, akan diijabah. Tetaplah berdoa dan berusaha untuk sembuh ya. Selama kamu masih mau sembuh, kamu berusaha untuk sembuh, akan disembuhkan sesegera mungkin. Ini di Agustus ya. Kalau saya lihat dalam karir ya, karir kamu ya, berdasarkan kualitas kamu, perjuangan kamu selama ini, kamu pantas mendapatkan ya apa yang sudah kamu tunggu selama ini gitu ya. Kamu bekerja keras demi mencapai apa yang kau harapkan ini, dan kamu sudah capek kali ya menunggu. Ternyata tuh tiba-tiba akhirnya kamu mendapatkan kedudukan atau kelancaran ya, keberuntungan gitu, untuk menduduki satu posisi atau menduduki satu kemajuan dalam karir kamu, mencapai kemajuan dalam karir kamu. Dan dalam segi keuangan saya lihat ya, ada sistem tabur tuai berlaku kepada kamu, dan kamu akhirnya mencapai hasil yang sangat-sangat luar biasa. Rezeki nomplok ya, keberlimpahan. Kamu mungkin kamu sedikit terheran-heran, kaget ya, tapi itulah, kamu akhirnya ngerasa wow, ternyata emang benar ya, rezeki nomplok itu ada. Maksudnya kerja keras itu pasti ada hasilnya, setiap perjuangan itu pasti ada hasilnya, dan hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha gitu ya, tidak mengecewakan gitu. Sepertinya kamu orang-orang yang sudah bertobat, sudah tidak mau main-main lagi dengan kehidupan. Kamu sangat serius ya dalam pekerjaan ini, kamu tidak lagi main-main, tidak lagi asal-asalan, kamu sudah sangat fokus banget, karena kamu sudah mikir banget sama masa depan kamu. Jadi ini tuh yang kamu dapat ini membuat kamu tuh antara happy dan nggak percaya dengan apa yang kamu dapat, tapi kamu kagum juga, kayak merasa haru juga ya, heran tapi masuk akal juga sih ya. Ternyata kalau kita berusaha serius, makin serius juga rezeki yang datang kepada kita, peluang-peluang atau keberuntungan. Ternyata kalau kita semakin khusyuk juga dalam ibadah ini ya, lebih meningkatkan spiritualitas kita, lebih yakin, lebih ya mencari Tuhan daripada ditunggu Tuhan ya, kita lebih bergerak meraih hatinya, maka segala kemudahan itu nyata loh diberikan ternyata gitu. Kamu seperti itu
di bulan Agustus ini ya. Rezeki nomplok guys. Hasil dari perjuangan kamu itu tidak sia-sia. Kamu akan ada tabur tuai yang berlaku kepada kamu, dan kamu sangat bersyukur di sini. Kamu sangat ya, separuh dari kalian ini merasa kaget juga dengan hasil yang kau dapatkan ya. Kok bisa doa saya langsung dijabah gitu? Karena kamu bukan hanya sekedar berdoa, tetapi memang kamu kerja keras di sini. Kamu serius banget. Makanya ketika kamu belum dapat, kamu tuh kayak melo-melo gitu ya, kayak hampir putus asa, tapi kamu energinya lebih ke tetap optimis guys, kamu menarik diri kamu seperti itu, menguatkan dirimu seperti itu, tetap optimis, pasti ada. Nah, akhirnya ya, yang kamu berusaha untuk menghindari pikiran negatif tadi akhirnya tercapai juga ya. Kamu dapatkan hasil dan luar biasa. Akhirnya kamu percaya bahwa afirmasi itu memang benar ya. Atau mungkin kamu kemarin pernah nonton tarot kali ya, dan dia pernah mengafirmasikan bacaan-bacaan positif, dan ternyata kok bisa sih sebenar ini gitu. Kok bacaan itu sesuai dengan apa yang saya alami sekarang ya gitu. Kalau dalam hubungan, saya lihat hubungan kerja ada beberapa yang tidak sesuai hati ya, tidak menyepakati atau persaingan, tapi kamu lebih mengarahkan diri pada tetap profesional, sehingga kamu tetap aman dalam kerjasama itu. Kamu tetap dihargai, dihormati, disegani, dan dipanuti. Walaupun kemarin sempat sih ada beberapa yang memperlakukan kamu yang nggak enak, tapi kamu menanggapinya, menyikapinya dengan bijaksana aja gitu, dewasa aja. Jadi akhirnya mereka sendiri yang merasa malu gitu ya dengan sikap mereka yang terlanjur salah kepada kamu kemarin, dan terjalinlah hubungan yang baik pula. Tapi kamu sini sudah antisipasi banget untuk kejadian atau kesalahan yang sama lagi gitu ya. Miscommunication itu sudah kamu press gitu ya. Kamu tidak mau terulang lagi hal-hal yang nggak nyambung atau kesalahan-kesalahan yang akhirnya jadi argumen gitu. Kalau dalam hubungan cinta, saya lihat kamu yang masih mencari cinta ya, ternyata di sini beberapa dari kalian terkoneksi dengan seorang yang sudah berkeluarga ya. Beberapa dari kalian memilih untuk meninggalkan cinta segitiga. Beberapa dari kalian, kamu berdiri dengan seorang jendes atau dudex ya. Dia pernah berkeluarga, atau kamu yang pernah berkeluarga, mungkin sama-sama jendes dan dudex, ataukah salah satu yang jendes, salah satu yang dudex ya. Dia single, kamu jendes, tapi saya lihat dia menerima kamu apa adanya ya. Orang ini mungkin dia seorang seniman, dia orang yang suka berkarya, karirnya bagus, dan dia merindukan orang seperti kamu. Dia merasa kamu layak untuk dijadikan pendamping. Kayaknya kalian satu bervibrasi, dan kualitas kalian tuh sama-sama balance gitu. Kalian sama-sama orang yang berpendidikan dan berkualitas ya, seperti itu. Bentar ya, saya lagi makan pinang ini. Kalau makan pinang itu konsentrasi bisa terjaga, fokus saya tetap makin tajam. Oke. Terus kita lihat di sini. Ya, ini sesuai dengan harapan kamu ya. Pokoknya kamu bertemu dengan seseorang nih yang sesuai harapan kamu, yang gak nyangka itu sesuai dengan doa kamu yang kamu minta itu, ternyata dia datang seperti itu gitu. Nih, doa kamu terjawab ya. Ya, membuat kamu tuh terkesima ya. Sempat heran juga sih, kok sama persis dengan apa yang saya doakan, saya mintakan sama Allah gitu. Beberapa dari kalian yang sudah berpacaran, yang sudah menunggu kapan sih kita mengesahkan hubungan ini akan terjadi ya. Ini sudah ada tanda-tanda titik terang, ada komitmen
ada pembicaraan perundingan dengan keluarga, mungkin ngelamar kali ya, atau perkenalan dulu, dan kamu nggak nyangka kalau dia tuh sudah seserius itu membicarakan tentang pernikahan. Kalau kamu yang sudah menikah, ini masih ada harapan dia untuk bersatu kembali dengan kamu. Emang sudah takdir kalian akan bersama lagi. Dan kalian yang hanya ada masalah-masalah kecil dalam keluarga, ketika kamu sudah fokus sama finansial, sudah fokus pada dirimu sendiri dan anak-anak, kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan kamu dan anak-anak kamu, tetap bertanggung jawab, tetap melakukan kewajiban. Kalaupun dia melakukan kesalahan, nantinya dia akan sadar sendiri. Pokoknya apa yang sudah kamu doakan kepada Tuhan ini, ya, akan menarik dia. Ketika kamu sudah tidak lagi ngotot, ketika kamu tidak lagi memaksa dia untuk berubah sesuai keinginan kamu, dan kamu sudah serahkan semuanya kepada Ilahi, dan ya, Tuhan turun tangan. Oke? Dan akhirnya kalian akan menyatu selamanya, dunia akhirat. Amin. Ini ada pesan semesta, kamu berhak merubah nasibmu, kamu berhak mewujudkan mimpimu, dan aku berhak mengabulkan doamu. Cocok ya, cocok. Pada ini saya nggak lihat dulu baru saya pilih ya, tapi emang dia jatuh sendiri. Jadi seperti itu ya. Tuhan maha mengabulkan, dan Tuhan juga berhak mengabulkan doa-doa dari orang-orang yang benar-benar khusyuk datang kepadanya. Ya, seperti itu. Kita masuk ke bulan September ya. September. September, wow, amazing. Ada 2 Knight of Cups yang artinya, wah, ini lamaran ini. Kamu diapresiasi, kamu diberikan hadiah full ini. Ya. Ini kamu nih memang benar-benar good fortune ini. Benar-benar berlimpah ini. Berlimpah ini bukan cuma rezeki doang. Ya, bukan cuma keuangan doang, karir doang. Tapi ini tentang semuanya. Ya, tentang kebahagiaan, cinta, hubungan, karir, keuangan, semua ini kamu dapat di bulan September. Oke, kalau saya lihat dari segi kesehatan, kamu sangat sehat walafiat. Amin. Dan kalaupun kamu ada penyakit, kamu akan langsung disembuhkan nih. Bahkan lebih kuat lagi karena disembuhkan oleh beberapa orang. Gitu ya, atau beberapa teknik pengobatan yang membuat kamu tuh segar. Pokoknya sehat walafiat dan segar banget. Gitu ya. Mungkin kamu akan mengadakan pembersihan energi, buka aura, ya, akhirnya terlepas nih semua ikatan-ikatan energi magic atau energi negatif di dalam dirimu, terlepas semua nih. Kamu bukan hanya kuat secara fisik, tapi kuat secara spiritual, ya, secara ajaib ya. Jadi sehat mental, sehat fisik, sehat jiwa dan raga gitu ya. Sehat jiwa berarti sehat juga secara psikologis kamu, secara spiritual kamu juga lebih sehat lagi, kamu lebih positif, lebih aura kamu lebih kebuka gitu ya. Kalau kita masuk ke karir, saya lihat ada tawaran, ada apresiasi, ada dukungan, ada hadiah ya. Aduh, banyak banget nih kamu dapat hadiah nih ya. Kamu dapat hadiah, pengakuan, diacungkan jempol atas prestasi kamu, karya-karya kamu. Ada yang nawarin kamu kerjasama lah, ada nawarin kamu untuk diandalkan menjadi seorang pemimpin lah. Pokoknya balance, ini balance. Kerjasama juga, wow, kamu dapat mitra yang baik, yang luar biasa, meningkatkan kesuksesan kamu, menambah kesuksesan, menguatkan kesuksesan kamu. Ini lagi cuan kamu ya, nasib baik kamu sedang berpihak kepada kamu. Kalau keuangan saya lihat
So pasti kamu ini berlimpah. Ini ada rezeki nomplok, ada hujan ya, ada menara. Jadi kamu mencapai keuangan tertinggi di sepanjang hidup kamu. Kali ini tuh lebih tinggi daripada penghasilan kamu sebelumnya. Entah ini gaji lebih naik atau bonus atau bisnis kamu yang melaju pesat. Amin. Kalau dalam percintaan ya, hubungan kerja saya lihat ada hubungan yang baik, hubungan yang komit ya, dan konsis, hubungan yang berkontribusi ya, hubungan relasi yang sangat solid ya, hubungan sosial juga baik. Kamu disambut, kamu diterima, kamu dicari, dibutuhkan ya, seperti itu. Dalam cinta saya lihat ada lamaran ada penawaran cinta, penawaran hubungan. Jadi kalau masih jomblo ya, bukan hanya satu aja yang cari kamu, yang minta menjalin hubungan dengan kamu ya. Sepeninggalan kamu dari hubungan toksik kemarin, atau hubungan yang harus diputus karena tidak restu atau dia tidak respect ke komitmen, nah ini akhirnya kamu bisa terlepas juga, dan kamu mendapatkan seseorang yang akan menawarkan cinta baru ya. Ada dua pilihan, semuanya baik-baik, tapi salah satu yang lebih cepat akan melamar, yang lebih cepat langsung bertunangan, langsung jangka waktu tuh cuman sebulan 2 bulan langsung ke pernikahan, karena ini orangnya langsung serius, dia nggak mau main-main lagi, nggak mau pacaran lagi gitu. Energinya kuat banget untuk pernikahan. Ini kamu yang masih jomblo ya, kamu udah di saatnya kamu menemukan jodohmu. Kalau kamu yang sudah berpacaran, saya lihat kekuatan untuk keyakinan seseorang untuk memilih kamu sebagai yang terbaik menjadi pendampingnya ya. Beberapa dari kalian ini memang cantik atau gemoy ya, mungkin kamu tampan atau sukses, berwibawa, kamu memang auramu memikat ya. Entah kamu perempuan atau laki-laki, yang jelas di sini kali ini aura kamu sangat menarik banget. Jadi bukan hanya di tempat kerja, bukan hanya di lingkungan lingkup tempat tinggal, tempat kerja atau hubungan sosial. Energi kamu lagi baik-baiknya nih. Jadi aura kamu juga sangat menarik di mata semua orang. Jadi semua suka padamu ya, semua welcome sama kamu, nyambut kamu, ngejar kamu. Ada karya dan kualitas kamu yang sangat dibutuhkan, diandalkan, dan dihayalkan. Mungkin mereka membutuhkan masukan dari kamu, atau belajar dari kamu, motivasi dari kamu, atau akan banyak yang kepoin kamu karena suka dengan karakter kamu. Ada sesuatu yang menarik di diri kamu yang pingin orang tuh banyak pingin menjalin komunikasi atau hubungan relasi atau hubungan pertemanan gitu. Ada yang pingin minta maaf, ada yang pingin kembali, dan ini energinya ke lamaran ya. Untuk kalian yang masih belum pasti dalam hubungan, saya rasa ini hubungan kalian sudah dekat dengan pernikahan, yang sudah pacaran lama ya. Kalau dalam hubungan yang sudah nikah, hubungan rumah tangga ya, saya lihat ini ada rekonsiliasi ya. Bahkan beberapa kali dia minta untuk diberikan kesempatan dan kesempatan lagi. Dia akan berubah total ini ya. Dia sudah tidak ingin main-main lagi. Dia takut banget, kayaknya dia sudah insaf, sudah sadar ya. Ataupun kalaupun dia kemarin tidak ada kesalahan, tapi hubungan kalian biasa-biasa aja, saya rasa hubungan ini akan makin nikmat, makin romantis lah. Karena ada sesuatu di diri kamu, mungkin aura kamu mulai kebuka, membuat dia tuh tergila-gila banget sama kamu, seperti baru aja nikah gitu, baru honeymoon ya, baru bulan madu gitu ya. Yang jelas kalau kalian sedang break atau ada masalah, tetap dia akan datang minta maaf, dan kamu juga welcome, dan hubungan ini lanjut ke tingkat yang lebih membahagiakan, lebih langgeng lah gitu. Jika ini pesan semesta, jika orang tuamu tidak bisa membuatmu merasa bangga, itu karena kamu yang akan mengangkat derajat mereka. Oh berarti ini ya cocok ya.
kamu akan diapresiasi, kamu akan mendapatkan hadiah yang mengangkat derajat keluarga gitu. Kamu diangkat derajatnya, dan dengan keberhasilan atau pencapaian kamu kali ini membuat keluargamu, derajat keluargamu terangkat. Atau mungkin kamu bertemu dengan jodoh yang di luar ekspektasi ya, di luar dugaan gitu ya. Jodohmu ini yang mengangkat derajat keluarga kamu juga. Dengan kamu menikah dengan dia, derajat kalian sekeluarga terangkat oleh orang ini ya, seperti itu ya. Kenapa kamu bertemu dengan orang itu? Karena memang derajat kamu sudah diangkat duluan, memang kamu sudah terpilih untuk harus menikah dengan orang ini gitu. Atau ya itu, kamulah yang harus, kalau kamu selama ini dalam keluarga selalu dipandang rendah, dipandang sebelah mata, tahu-taunya tiba-tiba kamu yang sukses atau bertemu jodoh yang orang sukses di atas level kamu, karena memang ada sesuatu di dirimu yang dibutuhkan orang itu dan cocok sama orang itu dan membuat orang itu bahagia itu, atau kamu yang dia cari. Itu yang jelas ini akan membawa kamu pada perubahan nasib yang lebih baik dan pengangkatan derajat. Bukan cuma kamu yang diangkat derajatnya, tapi keluargamu pula. Oke, kita masuk ke Oktober. Di sini Wheel of Fortune, wow, keren. Lalu di kartu tarot kedua ada Temperance, wow, love yourself first. Oke, mari kita baca. Di sini ya, nasib baik, keberuntungan sedang berpihak kepada kamu. Di sini kamu akan mendapatkan keseimbangan ya. Intuisi kamu makin tajam, dan di sini kamu makin percaya diri, makin mencintai diri sendiri. Ya, makin menemukan jati diri. Oke. Secara kesehatan saya lihat kamu seimbang banget, fleksibel banget, ringan banget. Sehat jasmani, rohani, ya. Sehat fisik ya, sehat mental, semuanya sehat. Pikiran kamu pun sehat, ini positif banget ya. Energi kamu sudah seimbang. Mungkin kamu sudah membersihkan diri kali di kemarin-kemarin, atau kamu ya di bulan-bulan kemarin, atau saat ini saat kamu mendengarkan pembacaan ini kamu langsung mencari orang ahli untuk membersihkan diri, membersihkan aura negatif itu ya, yang membuat kamu labil, membuat kamu buntu, membuat kamu energinya enggak seimbang, mood-moodan, kehilangan mood, sering bingung, sering kacau, sering stres. Kalau kamu rasa gitu, itu tanda-tandanya energi negatif sudah menumpuk ya, atau beberapa dari kalian terkena magic gitu. Jadi harus dibersihkan ya. Kalau butuh ya cari alternatif, atau kalau kalian berminat bisa saya bantuin. Itu tanya-tanya dulu, karena saya juga melayani orang untuk pembersihan aura negatif dan buka aura rezeki, aura cinta gitu, aura jodoh gitu ya. Tapi dibersihkan dulu energi negatifnya, baru bisa buka aura. Nanti aja tanya-tanya secara detailnya di chat WhatsApp ya. Jadi kita masuk ke Oktober ya. Kesehatan luar biasa ya, sehat jiwa, mantap jiwa, super power. Lalu kalau dalam hal karir dan keuangan, saya lihat karir kamu memang sedang melonjak, tapi saya lihat kamu biasa aja. Kamu lebih ke rasa syukur dan lebih bijaksana menerima keberuntungan ini. Jadi tidak tidak serta melonjak ya, serta merta melonjak enggak. Kamu sadar keberuntungan ini sudah karena kerja kerasmu, udah perjuanganmu. Jadi kamu sudah merasa ya, mungkin beberapa dari kalian sudah terbuka intuisinya. Jadi kalian sudah merasakan energinya di kemarin-kemarin ya, di bulan-bulan kemarin, sehingga kamu sudah tahu kamu akan berhasil. Jadi sampai di sini kamu tuh sudah biasa aja menerimanya, tidak kaget ya, karena kamu sudah terkaget-kaget kemarin tuh di bulan-bulan lalu sebelumnya ya, yang saya baca tadi. Jadi di sini kamu sudah, oh iya, ternyata inilah saya
ternyata inilah takdir saya, inilah nasib baik saya. Jadi sikap kamu itu mempertahankan kesuksesan kamu sampai ke permanen, karena kamu tidak hanya berubah nasibnya secara finansial dan karir aja, tapi secara spiritual makin tinggi. Makanya kamu tuh tidak lagi duniawi, jadi tidak kaget dengan keberuntungan yang datang. Kemarin mungkin kamu menggebu-gebu dengan penghasilan, dengan cuan-cuan, tapi setelah kamu dapat, kamu makin merasa seperti orang nggak punya apa-apa, karena kamu sudah tidak lagi duniawi. Yang kamu lakukan adalah semakin bersyukur, semakin berserah diri, dan semakin melakukan hal-hal yang berbau ibadah amaliyah. Oke. Jadi kalau soal keuangan udah balance ya, udah nggak usah dibicarakan lagi deh ya. So pasti ini keberuntungan yang berputar-putar di arena hidupmu gitu ya. Dan dalam hubungan di bulan Oktober makin naik ya, makin naik ke tingkat selanjutnya, level selanjutnya. Walaupun ada ujian, kamu lebih berdamai dengan keadaan, kenyataan. Jadi kamu lebih lempem aja, lebih fleksibel aja, dan kamu di sini sudah menemukan jati diri. Jadi kamu sudah tahu caranya mencintai diri, membahagiakan diri sendiri, nggak bergantung, karena kamu sadar bahwa kita mati itu sendiri. Jadi kamu lebih, bukan berarti mengabaikan pasangan, jadi menjalani ya dengan tulus ikhlas ya, menerima keadaan, kenyataan, itu jalan aja gitu. Kita nggak tahu ajal kita sampai di mana. Jadi kamu di sini sudah semakin dekat dengan spiritualitas kamu, dengan Tuhan kamu ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada keluhan-keluhan yang berarti lagi di diri kamu. Pingin suami lebih beginilah, pingin istrinya lebih beginilah, lebih baiklah, pingin pasangan yang beginilah, nggak ada lagi tuh, sudah nggak ada lagi ya. Jadi kamu yang masih mencari cinta, saya lihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang di bulan Oktober, beberapa dari kalian ya akan bertemu dengan jodoh kalian, dan ini memang energinya tuh soulmate banget, cocok banget, dan ini langgeng seumur hidup ya, hidup semati nih. Kalau kamu yang sudah berpacaran, saya lihat kalau kamu menikahnya di bulan Oktober ini, saya lihat beruntung banget, karena akan jarang ada pertengkaran, kesalahpahaman ya. Iya, setelah di sini kamu akan bertemu dengan, kamu akan disatukan dengan cinta sejati kamu. Dan untuk yang sudah menikah, saya lihat akan langgeng, lebih lebih saling mengajak, atau otomatis ya tanpa diajak pun pasangan kamu pun mau rutin beribadah, fokus untuk keimanan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, pembenahan, introspeksi. Dan kalau kalian tuh semakin hari semakin realistis aja, nggak lagi berhayal, nggak lagi meminta ini menginginkan itu, kalian lebih banyak mensyukuri nikmat Tuhan gitu. Kalian masing-masing sudah saling mencintai diri sendiri. Semakin kalian saling mencintai, kalian semakin mencintai diri kalian masing-masing. Kayak kamu mencintai dia, kamu ngerasa dengan dia, dengan cintamu padanya, kamu menemukan cintamu pada dirimu. Dia juga begitu, sama. Jadi semakin kalian mencintai diri juga, kalian semakin tahu caranya gimana bisa menyalurkan rasa cinta kepada pasangan juga. Jadi makin connect lah, makin happy lah ya, makin damai, hidup tenang dan damai. Ini pesan semesta, ketika semuanya semakin rumit, satu slide lagi kamu melihat hasil. Aku dalam kurung Tuhan tak pernah berjanji tanpa bukti ya. Jadi kalian itu, saya lihat energinya di Oktober ini tuh, ketika ada kerumitan, kalian percaya bahwa kalian sudah pengalaman ya dengan hal seperti ini, dengan kerumitan sebelumnya itu kalian sudah belajar dari situ. Jadi kalian tahu setiap ada kerumitan pasti ada kemudahan. Setiap kali ada ujian besar,
cobaan besar, godaan besar, pasti ada hadiah besar kalau kalian berhasil melewati semua rintangan dan hambatan tersebut, ya. Jadi ujian besar atau kecil pun kalian biasa aja nanggapinya, karena bagi kalian itu sudah rencana Tuhan, dan di balik itu pasti ada hal baik yang akan terjadi. Jadi kalian tuh sudah gimana ya, nggak kaget lagi lah dengan ujian-ujian berat. Kalian tahu bahwa pokoknya semakin baik kita, semakin tinggi pula hadiahnya gitu. Semakin sabar kita, semakin tinggi pula rahmatnya gitu. Semakin fokus kita berjuang mencari nafkah yang halal, maka semakin berlimpah juga rezeki kita gitu. Jadi kalian sudah tahu jalurnya ya. Seperti itu. Kita masuk ke bulan November. Di bulan November ada Queen of Cups, King of Swords, positive thinking ya. Stay optimistic about your love life. Saya lihat di sini di bulan November kalian mungkin sudah tidak lagi fokus sama hal-hal yang tidak penting. Kalian sini lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan mencerdaskan. Dan kalian lebih fokus untuk lebih tingkatkan lagi ke ibadah, membuat melakukan hal-hal yang berbau amal lebih tinggi lagi nih keimanan dan ketakwaan kalian gitu. Jadi dalam hal kesehatan saya lihat di sini beberapa dari kalian mungkin agak terpengaruh dengan hal-hal negatif, tetapi kalian langsung menggunakan logika kalian untuk mencerna, untuk mengikis, untuk memfilter, sehingga kalian tetap bisa seimbang lagi. Jadi kalau kesehatan saya rasa paling ada pengaruh-pengaruh negatif dikit, tapi kalian sudah bisa menghandle, memulihkan diri atau menguasai diri. Ini hanya masalah perasaan aja yang membuat kalian tuh terkadang mellow ya, terkadang merasa tertekan. Tapi kembali lagi, karena kalian sudah punya keahlian untuk menuntaskan hal-hal seperti itu ya, membersihkan diri juga dari pikiran-pikiran negatif atau hal-hal negatif, distraksi ya, memproteksi diri ya. Jadi saya lihat kalian akan bisa sembuh dalam waktu yang cepat. Dan sakitnya juga nggak ribet-ribet amat, paling cuma sakit kepala, sakit mata. Mungkin kalian terlalu banyak fokus membaca juga, terobsesi dengan bacaan-bacaan, sehingga kalian kadang suka kecapean ya, kecapean mata ya, terlalu forsir. Jangan terlalu forsir ya, sesekali istirahatlah. Forsir bekerja, forsir membaca, fokus pada membaca status-status yang bikin kalian terpengaruh juga. Jatuhnya galau, jatuhnya sedih, jatuhnya ragu, pesimis. Tapi kembali lagi, karena kalian rajin beribadah di sini, jadi kalian sudah langsung ditegur oleh spirit guide kalian ya, atau ya intuisi kalian mengatakan ya, kalian mendapatkan petunjuk untuk ayolah, kalian tuh ditegur segera bangkit, hey move on dari situ, hey beralihlah dari apa yang menstagnankan kamu saat ini gitu ya. Karena semakin kita tenang, semakin ada aja yang membuat kita nggak tenang, ada aja godaan atau ujian-ujian yang membuat ketenangan kita terganggu lagi gitu. Ibaratnya makin tinggi pohon makin kencang angin. Tapi karena kalian sudah punya dasar iman yang kuat, logika tinggi, spiritualitas tinggi, jadi kalian bisa menetralkan diri kembali, pikiran kembali, hati kembali, jiwa kembali, gitu ya. Kemudian kalau dalam hal karir dan keuangan, saya lihat di sini kalian akan makin sibuk ya, belajar hal-hal baru untuk menambah skill kalian, ya, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan ilmu, menambah kecerdasan ya, memperluas wawasan.
karena ada peningkatan juga dalam pekerjaan gitu, perubahan ya. Itu pesawat ya, ini di Bandara Babula Ternate, jadi sering ada pesawat gitu. Jadi kalian tuh makin fokus belajar hal-hal baru, eksplorasi, mulai fokus fokus untuk berkembang lagi gitu ya. Beberapa dari kalian akan investasi ya, tapi kalian mikir-mikir lagi, cari-cari informasi lagi untuk menetapkan di mana kalian harus berbisnis ya, mengembangkan finansial kalian melalui investasi itu yang jelas dulu, yang tidak merugikan bakal gitu ya, gitu. Jadi kalian sedang belajar untuk gimana caranya mengelola keuangan supaya uang tuh bekerja untuk kita, tidak lagi kita bekerja mencari uang, tapi uang yang mendatangi kita dengan cara kita yang lebih simple, lebih praktis, yaitu ya berinvestasi mungkin gitu ya. Jadi kalian sedang belajar tentang itu. Berapa dari kalian seperti itu ya, atau berkembang lagi dengan cara yang lebih lebih praktis ya, lebih cerdas lagi gitu ya, tanpa pusing-pusing. Makanya kalian harus banyak belajar juga nih ya. Saya lihat dalam keuangan, saya lihat sudah ada di tangan kamu, tinggal kamu kembangin saja. Untuk modal usaha saya lihat sudah ada, gampang banget untuk kamu memodalkan usaha kamu. Kamu sudah dipercaya, dan beberapa dari kalian tak perlu lagi pinjaman di bank juga pun kalian sudah punya simpanan yang lebih daripada modal yang dibutuhkan gitu ya. Besaran modal tuh lebih besaran tabungan kalian ya. Mungkin beberapa kalian juga sudah berinvestasi, sudah menuai hasil yang luar biasa di sini gitu. Itu dalam keuangan ya. Dan untuk kalian yang dalam hubungan mencari cinta, sini kalian akan bertemu dengan seseorang melalui media sosial. Dan kalian mungkin pikir ini cuma medsos. Tapi kenyataannya dia memang membuktikan bahwa dia benar-benar serius ingin menjalin hubungan dengan kamu. Tapi kamu tidak terlalu bergantung pada janjinya. Kamu jalan aja, karena kamu lebih bertanya kepada Tuhan, apakah dia jodohku. Jadi kamu tidak mau makan janji palsu aja gitu. Kalau Tuhan menjawab ya, maka kamu akan menerima dia. Itu karena kamu bisa mendapat jawaban itu melalui mimpi atau melalui intuisi. Oke. Dan kamu di sini sudah tidak bisa dimanipulasi, sudah tidak bisa ditipu, tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ya. Terus di sini beberapa dari kalian, untuk yang sudah berpacaran, saya lihat komunikasi kalian semakin intens. Saya rasa dia agak cemburuan ya, semakin fokus ke kamu, semakin tergila-gila. Ada ya, suka kepo-kepoin tentang medsos kamu ya. Di sini dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Dia ingin mengambil keputusan segera untuk menghalalkan hubungan kalian. Beberapa dari kalian yang sudah menikah, saya lihat pasangan kalian ini melihat perubahan drastis kamu, perubahan positif kamu. Aura kamu makin kebuka, kamu makin fokus pada peningkatan value, dan memang kamu sudah meningkat di sini. Akhirnya dia kayak melepaskan hal-hal yang sia-sia di luar sana dan ingin menuntaskan para pengganggu ya, menuntaskan kegodaan-godaannya. Demi apa? Memperjuangkan hubungan kalian kembali gitu. Jadi ini saya lihat dalam rumah tangga itu ya, mungkin kamu agak lebih fokus sama ibadah, fokus sama karir, berkarya, finansial. Dan di sini dia ngerasa sudah saatnya saya insaf, sudah saatnya saya berhenti dengan main-main saya. Jangan sampai saya dipermainkan oleh permainan saya sendiri, senjata makan tuan. Karena ini sepertinya pasangan saya sudah tidak terlalu ngotot ke saya, tidak terlalu bergantung ke saya lagi gitu. Karena kamu semakin mandiri, independen, sudah terbiasa berjuang sendiri juga. Tanpa pengabaian, kamu tetap melakukan hal-hal yang menjadi wajib
tetapi dia sadar diri bahwa walaupun kamu tidak meminta cerai, kalau Tuhan yang melihat ketidakadilan yang dia perbuat kepada kamu dan Tuhan memisahkan, kan dia nyesal gitu. Itu ya. Jadi ada keinsafan. Ya, jiwa sadarnya sudah mulai bangkit, sudah mulai terkoneksi gitu. Oke. Ini ada pesan semesta: menikmati hidup, berbahagia dengan diri sendiri, bersenang-senang dan kumpul-kumpul dengan teman-teman. Jadi sini ada satu momen ya di bulan November ini, kamu ngerasa wow, saya sudah menikmati hidup nih. Jadi kamu lempem banget ya, enjoy banget gitu. Kamu bahagia dengan diri sendiri, dengan keluargamu, pasanganmu, kamu bisa bersenang-senang dengan teman-teman, reunian ya, kumpul-kumpul dengan teman-teman, refreshing, healing gitu, acara gimana gitu, kumpul-kumpul gitu ya kan. Desember, setelah di Desember ini ada keajaiban yang terjadi ya, ada keajaiban yang terjadi. Kemudian kamu semakin menjadi ya, derajat kamu makin diangkat ya. Ya, kamu makin berakhlak mulia di sini, memotivasi ya, berdedikasi ya. Kemudian di sini ada children, tentang energi anak-anak dan ketulusan. Oke. Mari kita kaji dalam hal kesehatan dulu. Dan kesehatan, saya lihat ada keajaiban yang membuat kamu pulih dari segala penyakit atau satu penyakit yang kamu deritakan selama ini. Ya. Kalau ini terkait magic, itu akan ketahuan. Makanya sering-sering cek energi ya. Nah, akan ketahuan ini kalau kamu sedang diserang dengan energi magic oleh seseorang yang sirik atau ingin menguasai kamu, ingin memanipulasi kamu, dan itu akan terkuak. Kamu akan tahu itu, dan ada satu keajaiban yang terjadi yang membuat kamu akan terlepas dari itu semua ya, dari pengaruh magic atau ilmu-ilmu pelet tersebut. Kamu tahu itu dari insting kamu sendiri, dari leluhur kamu sendiri, dari mungkin kamu memiliki kodam atau apa ya, dari intuisi kamu sendiri atau keajaiban ada di diri kamu. Makanya kamu bisa mendeteksi, kamu bisa tahu, dan kamu bisa memulihkan diri sendiri, atau kamu akan terarahkan kepada orang-orang yang bisa menyembuhkan, membersihkan kamu dari energi magic tersebut. Dan di situ cakra mahkota kamu kebuka, dan kamu diberikan setelah kamu membuka energi, membersihkan energi negatif itu, kebukalah cakra-cakra tertentu yang membuat kamu makin memiliki keajaiban yang di diri kamu yang selama ini terpendam, akhirnya mencuat. Maksudnya kamu terkoneksi dengan apa yang seharusnya ada di diri kamu, itu sudah dari sononya, dari leluhur kamu kayak gitu ya. Dirimu tuh ada keajaiban, kamu aja yang enggak mencari atau memupuk itu ya. Akan ketahuan ini. Jadi kalau kamu sakit akan disembuhkan, akan sembuh sendiri, atau tiba-tiba sembuh, atau ada yang menyembuhkan secara ajaib. Kok bisa selama ini saya mengalami penyakit ini kok ya beberapa dari kalian ya, kenapa baru sekarang sembuhnya, dan kenapa tiba-tiba hilang gitu. Ajaib. Sesuatu yang ajaib akan hilang dengan ajaib juga. Yang datang dengan keajaiban maka hilang karena keajaiban. Oke. Ya. Oke. Di sini kalau kita itu kesehatan ya. Jadi kamu sehat, pikiran kamu makin sehat, mental kamu juga makin sehat, fisik kamu ya, rohaniahmu ya gitu. Kamu bisa menguasai diri, kamu bisa memimpin diri sendiri, kamu punya kekuatan, kamu punya power, kamu punya keahlian. Di sini semakin kuat ya, semakin berpower kamu. Oke, kalau dalam karir dan keuangan, kualitas kamu sini sudah layak untuk menduduki posisi yang teratas. Ini ada menara ya, ada menara tertinggi.
ya. Ya. Jadi kamu sudah pantas untuk duduk ke posisi yang paling tinggi karir ya. Itu. Kamu akan menjadi tuntunan bagi orang-orang yang ingin sukses. Ya, dan kamu akan bertemu dengan orang yang setara dengan kamu, sederajat dengan kamu. Kerjasama yang tinggi juga, yang berkualitas. Orang-orang yang punya power ya, di negeri ini atau di luar negeri. Orang-orang yang sukses, orang-orang terkenal. Kamu akan vibrasi setara dengan mereka. Gitu. Itulah keajaiban yang terjadi ya. Kalau dalam hubungan, keuangan sudah pasti seimbang, stabil, ya, berlimpah, sukses lah, ya. Tidak ada lagi yang membuat kamu khawatir dalam hal keuangan. Kalau dalam hal cinta ya, hubungan cinta, kamu yang masih mencari cinta, kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih dewasa, sikapnya dewasa, walaupun dia masih muda atau setara, seumuran, tapi dia tuh dewasa banget. Dia mengerti apa maumu, dia bisa memberikan sesuatu yang tanpa kamu minta, tapi yang diberikan sesuai hati. Dia bersikap sesuai dengan yang kamu harapkan, karena kalian sevibrasi. Gitu. Kalau kalian yang sudah berpacaran, saya lihat mungkin ada beberapa yang terkoneksi dengan cinta segitiga, ya. Tapi pada akhirnya keajaiban terjadi, dia memilih kamu, ya. Mungkin dia punya orang lain, pilihan lain, tetapi mungkin dia kemarin toksik, ada sesuatu yang dia tutupi, ya. Mungkin kemarin sempat dia hanya memanfaatkan kamu, tapi ada keajaiban yang terjadi yang membuat dia sadar dan dia tahu bahwa sebenarnya rugi kalau melepaskan kamu, lebih baik melepaskan yang lain, gitu. Dan saya lihat ada kekuatan pernikahan di sini, ya. Untuk cinta segitiga minimal nikah siri. Tapi kalau tidak terhubung dengan cinta segitiga, ya otomatis dia akan mengesahkan hubungan ini, ya, gitu. Bahkan dalam pernikahan itu mengikuti tradisi adat-adat yang lumayan besar gitu ya. Sebuah tradisi yang acaranya tuh lumayan besar juga itu. Mungkin tradisi adat istiadat di apa, budaya kamu atau budaya dia, suku kamu. Tapi yang jelas ini ada perayaan yang apa ya, perayaan adat. Ya, pernikahan besar-besaran ya. Seenggaknya ini ada pernikahan. Kalau yang sudah menikah, saya lihat karena energi anak-anak ya. Tadinya mungkin dia toksik, tadinya mungkin dia ego, mungkin dia mengadakan orang ketiga, ya, atau menutupi sesuatu dari kamu. Akhirnya dia jujur. Akhirnya karena ada energi anak-anak di sini, ya, akhirnya keajaiban terjadi. Dia pulang ke tangan kamu, dan beberapa dari kalian karena energi anak-anak, kalian akan lebih harmonis lagi. Hubungan kalian yang tadinya cekcok, sering gak cocok, sering miscommunication atau sering argumen, akan mendapatkan ketenangan secara tiba-tiba karena kalian menjaga psikologis anak di sini, atau psikologis kalian masing-masing sudah saling mengerti, sudah saling paham. Mungkin kalian mendengarkan tuntunan kali ya. Jadi sama-sama saling introspeksi. Kamu mencari tuntunan, kamu mencari nasihat, dia pun demikian melakukan itu, sehingga kalian sama-sama sudah mature, sudah berpikir dewasa, sudah mau bijaksana. Karena demi apa? Demi kelanggengan rumah tangga kalian, demi kebahagiaan kalian dan keluarga serta anak-anak kalian. Keluarga kedua belah pihak ya. Karena ini kayaknya kalian keluarga yang bukan kaleng-kaleng. Keluarga-keluarga yang ternama. Ya, keluarga-keluarga berlevel. Oke, lihatlah kalau saya saya sering kalau bilang itu kadang hilang ya. Saya kurang jelas. Kadang. Lihatlah kaki bayi mungil tak berdaya yang harus kau pelihara. Nah, cocok ya. Tadi saya bilang ya. Lihatlah kaki, ini pesan semesta. Lihatlah kaki bayi mungil tak berdaya yang harus kau pelihara.
semangatmu kan berkobar dari naluri. Nah ini berarti nyambung ya, connect ya. Tadi saya belum baca ini ya, saya masih fokus sama 3 kartu ini. Jadi ini tuh nantinya kenapa dia ada energi anak-anak tadi saya bilang kan, kenapa dia akhirnya berubah secara ajaib gitu, karena tersentuh dari naluri dia, tiba-tiba melihat anak-anak yang tidak berdaya ini kalau kita pisah gimana, kalau kita terus-terusan cekcok gini psikologis mereka gimana gitu. Nah akhirnya dia memilih untuk melepaskan segala yang dia tutupi tadi gitu ya, tidak lagi munafik lah, dia akan membuka semuanya, dia akan jujur sama kamu, dan dia ingin membenahi semuanya dari awal lagi, dan tidak akan terkoneksi lagi demi anak-anak, tidak akan terkoneksi dengan hal negatif lagi demi anak-anak kalian ya, karena dengan melihat kebahagiaan mereka ya, dengan membelai, mengasihi mereka, energinya tuh makin power, makin kuat, makin happy itu ya, seperti itu kekuatan energi anak-anak. Oke, kita cek untuk zodiak yang terkoneksi ya dengan kalian. Zodiak yang terkoneksi satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, yang gak ada adalah Taurus. Sini ada Aries, Pisces, Aquarius, Cancer, Sagittarius, Scorpio, Gemini, Capricorn, Virgo, Leo, Libra, dan enggak, ini Taurus enggak ya, sorry saya salah tarik. Jadi ya ini udah jelas ya, di screenshot dan saya angkat ya, Libra ya, Libra, Leo gitu. Oke, kita masuk ke inisial nama atau huruf diantara nama kalian berdua. Kalau ada huruf diantara nama kamu di sini berarti kamu masuk di pembacaan saya tadi. I, H, S, B, P, M, L, W, U, N, Z, N, F, A, J, D, Q, Y, V, K, G, X, R. Di screenshot ya. Oke, kita masuk ke angka tanggal lahir dan angka usia kamu maupun usia orang yang kau fokuskan. Oh, kenapa nih putih-putih? Udah diabaikan aja ya. 23, 29, 13, 12, 22, 16, 60, 2, 26, 50, 39, 18, 14, 19, 10, 75, 30, 55, 35, 9, 20, 3, 21, 70, 6, 7, 31, 45, 1, 2, 8. Oke, demikian, semoga bermanfaat, semoga memotivasi, semoga terafirmasi ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng apabila kalian menginginkan mendapatkan video-video terbaru saya ya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya selama ini ya. Semoga kalian selalu sehat dan berkelimpahan rezeki serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak. Kali aja mereka itu sesama zodiak maupun zodiak lain, bagi aja, siapa tahu saudara, tetangga, atau sepupu mereka, pacar mereka itu berzodiak sama dengan kamu. Kali aja dengan mendengarkan ini bermanfaat untuk mereka afirmasikan ke diri mereka, dan mungkin saja mereka juga akan mendapatkan keberuntungan yang sama di sini ya. Membagikan hal-hal baik adalah amal baik untuk kita sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.